Ramadan itu apa? Seperti ada tadarus nanti siang malam. Sahur bersama. Biduhul Ramadan haramlau jasyadahu ala niron. Selamat datang di Bambu Wulung, selamat menikmati hidangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Jumpa lagi di kegiatan acara Putri Cempa. Perempuan yang cerdas, cantik, mandiri, agamis, proaktif. Oh, balik ya? Ada menawannya. Kalau Pak Salihul Huda, perempuan yang cerdas, cantik, mandiri, menawan, proaktif, dan agamis. Wah, menawan hati kayak desa Menawan yang ada di lereng gunung, yang ada di lereng Rahtau. Sobat Putri Cempa, sore ini sambil menemani saudara-saudaraku semua, keluarga besar Putri Cempa dimanapun berada yang sedang menyaksikan podcast Putri Cempa, kita akan bincang-bincang sambil menunggu buka puasa Ramadan tiba tentang tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Nah, kita pasti sering setiap di atas jam 2 malam lah sering mendengar kalimat itu dikumandangkan di masjid atau musola yang sedang tarhim ya Pak? Tarhim. Apa sih Pak artinya tasaharu fa inna fis sahuri barokah? Apa itu artinya Pak? Tasaharu, bersahurlah. Bersahurlah, mari bersahur. Fa inna fis sahuri barokah. Jadi sesungguhnya sahur akan menjadi berkah. Berarti kalau ada orang puasa tetapi meninggalkan sahur, kurang berkah. Dan itu dianjurkan, bukan hal yang wajib. Nah, itu kan ada waktu. Jadi minimal 1 ceguk minuman, tidak usah terlalu banyak. Iya, aku dari kecil itu kalau nggak mau sahur, ibu ke kamar bikin susu denko coklat itu sambil merem, ayo sementing sahur, sampai merem gini Pak. wajib sahur, tasaharu fis sahuri barokah. Mungkin mengajarkan bahwa orang tua itu karena pentingnya sahur. Kadang-kadang anak-anak ini kan susah dibangunin di waktu jam-jam 3:30. Kadang-kadang kan jangan dibangunin tepat jam 3 misalkan, tetapi kan nanti di akhir saja, di akhir imsak. Aku malah ngene iki elek kudu nangis kok Pak. Aku dulu itu walaupun sudah punya suami ya, kalau sahur itu yang bawain sahur itu ibu mertua. Wih, luar biasa. Ke kamar itu, ayo Mbak sahur, Mbak disuapin, dikasih sahur Mbak gitu. Aku Al-Fatihah untuk beliau, ya Allah, aku malah bener. Jadi dulu itu beliau pintar sekali Pak Salihul Huda. Seperti anaknya sendiri gitu loh. Ini orang tua, ibu yang mertua yang sangat sayang terhadap, dibawa ke kamar, didulang. Ayo Mbak tasaharu Mbak. Ternyata tasaharu itu ayo do sahur gitu. Ayo do sahur gitu. Jadi pada dasarnya ini kan mengajarkan juga untuk, karena nanti menahan dari makan minum setelah imsak. Jadi ketika ada pukul, kan memang rame siarnya Ramadan luar biasa. Jadi tapi kalau sudah imsak itu masih boleh sahur nggak Pak? Imsak itu masih bisa. Imsak gitu kan? Masih itu bisa. masih bisa sahur. Masih bisa. Karena memang kesunahannya itu kan di akhir-akhir waktu. Tidak pada ketika jeda imsak dengan subuh itu kan masih lumayan, artinya beberapa tidak terlalu terpaut jauh gitu. Definisi puasa adalah menahan lapar, haus, dahaga dari makan dan minum. Mulai
terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Berarti saya masih ingat ini Pak Sholihul Huda. Kalau nggak salah saya itu kelas 4 atau kelas 5 SD. Pak Sholihul Huda masih ingat nama Kerinan. Oh iya. Nah, Kerinan kan. Jadi seluruh keluarga itu bangunnya tiba-tiba, loh, kok sudah mau subuh gitu. Langsung gedap-gedap kan, ibu langsung ke dapur nyiapin sahur kan begitu. Nah, saat kami makan sudah ada azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak saya almarhum bilang, lanjutkan sahur. Gak apa-apa. Ya, lanjutkan sahur. Cepat lanjutkan, tapi setelah selesai terus kita sikat gigi, sholat subuh, sudah selesai, jangan makan. Pokoknya waktu Anten masih gimana itu Pak? Nah, ini yang saya belum pernah referensinya. Artinya ketika pas Andan, nah berarti kan makan sahurnya itu kan jauh dari waktu imsak. Itu paling beberapa, terus waktu imsak itu misalkan jedanya paling berapa menit itu dari kemudian Andan. Itu ada adzan lanjutkan sahur cepat dihabiskan sampai adzan menjelang selesai, tak kita berhenti, sudah nggak makan lagi. Kan itu tadi, puasa itu menahan lapar dan dahaga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Subuh kan matahari belum terbit Pak. Belum. Lah ya, makanya mulai dari jam kalau artinya pelanggaran atau waktu subuh itu sebagai isyarah, tanda bahwa kita mulai tidak boleh makan minum dari subuh gitu loh. Ya, jadi kalau dimulai dari Andan, apa itu terbitnya matahari, terbitnya, berarti nanti pada pukul sekitar jam 6, jam 5 setengah 6 saja sudah mulai muncul. Kan pergeseran waktu kan berubah-ubah. Nah, berarti kan naik jam tidak tentu. Karena terbit matahari tidak bisa kita prediksi. Yang bisa kita prediksi adzan subuh kan begitu. Ya, adzan subuh. Tetapi pada saat ada sesuatu yang membuat kita harus sahurnya diakhirkan, nggak jarak karena kerinan ini banget Pak, kerinan Pak. Ya, kadang-kadang begini. Pernah nggak Sobat Putri Cempa kerinan? Bukan kering karena didik-didik, bukan loh. Kadang-kadang begini. Bangun kesiangan. Bangunnya itu karena mungkin tadi larut malam. Ya. Habis sholat tasbih, setengah 1, jam 1 baru tidur, ya kan? Terus kemudian jam 3 harus bangun, jam setengah 4 harus bangun lagi, kan kerinan Pak. Lah, di waktu-waktu itu kadang-kadang saya misalkan pas imsak itu saya hanya minum saja, tidak makan. Artinya udah imsak gitu kan, ada kadang-kadang ada aku kalau sahur sih gitu sama, aku kadang minum makan buah sudah cukup. Karena apa? Terus kemudian berapa menit langsung azan subuh udah. Itu saya sudah selesai minum, udah saya anggap sudah sahur. Artinya karena bangunnya tadi kerinan, maka secukupnya. Tapi tetap diusahakan sahur gitu secukupnya. Kan? Sepanjang matahari belum terbit. Adzan subuh masih berkumandang, tekan hayya 'alas sholah gitu, Allah ngombe segelas sah. Terus sudah selesai gitu Pak. Ya, jadi karena ini menjadi satu keberkahan, puasanya berkah karena memang dianjurkan untuk bersahur. Termasuk apa ini, teman-teman kecil kita, anak-anak yang biasa tidur di musola di masjid itu kan sampai bergerak hatinya untuk membuat klub grup tongtek gitu kan, goro-goro di musim puasa ini kan. Di luar itu kan tidak akan aku ikut loh dulu pas kecil, perempuan sendiri sahur dung gitu, bawa ompreng, bawa apa itu jenenge kaleng-kaleng biskuit kan. Perempuan sendiri? Iya, perempuan sendiri. Terus kalau sampai di rumah yang orang kaya yang suka ngasih jajan Pak, kita kewenceng kayak sahur, solongnya keluar bagi jajan, bagi minum gitu, seweneng gitu dulu gitu. Jadi ada orang yang memang dermawan Pak Sholihul Huda, setiap ada orang tong-tong-tek itu langsung keluar bawa jajan satu nampan gitu kan. Terus rebutan itu seneng. Aduh, meriah sekali memang Ramadan. Di desa-desa masih ada berlaku seperti itu, termasuk tarhim dan lain-lain. Yang di luar itu kadang-kadang kan hanya masjid menyiarkan sampun
Jam Sak menika sampun jam 3 Tiga. langkung 12 menit. Wonten. Kula aturi enggal-enggal sahur kan Padahal jam gitu. 3 legal-legal. Jam 3 masih legal. Nah, ini kan hanya sebuah anjuran dan memang apa itu di musola, tapi yang suara-suara di tarhim itu kan mungkin banyak di desa-desa. Kalau di kota-kota jarang, hanya suara menyampaikan pukul dan waktunya sudah imsak kan gitu. Nah, yang lain saya pikir ada memang masjid yang tidak melakukan atau melaksanakan tarhim. Ya, Beberapa. dan sahur itu sebetulnya idealnya sebetulnya makan buah yang banyak, Pak. Jangan makan yang santan-santan. Karena makan yang santan-santan itu malah cenderung perih ya di perut. Tapi kalau buah, daging itu kenyangnya awet gitu loh, kenyangnya awet. Saya selalu minum air putih, kemudian susu, jus buah, tapi dibedain, terus buah seger gitu. Air hangat Ya, air hangat untuk menjaga stamina kita, vitalitas kita selama 1 hari kita puasa. Yang penting perbanyak minum. Perbanyak Nah, minum, untuk karena minum. memang kadar air di dalam tubuh kita akan harus lebih banyak Ya. kan. Tapi orang-orang kadang wegah minum itu, mah aku ngongko nek pipis terus, padahal pipis itu mengeluarkan racun loh dalam tubuh. Artinya kalau kita diberi kesempatan bisa pipis itu sehat karena secara otomatis racun-racun dalam tubuh kita keluar. Nah, kalau Pak Sholihul Huda sendiri, orang yang tarhem itu idealnya sahur di rumah apa sahur di masjid atau musola, Pak? Kadang-kadang begini, saya lebih sahur di masjid karena langsung nanti Yang sholat subuh. nyambung ke sholat subuh. Tetapi karena mungkin kadang-kadang kita harus pulang ke rumah juga kadang-kadang dekat, mungkin apa itu keperluan mandi dan lain-lain, terus kita juga tidak bisa ikut gabung di sahur di rumah. Ada nggak orang yang apa itu peduli pada orang yang tarhim gitu? Orang yang tarhim dikasih makan gitu? Ya, banyak di masyarakat memang saat ini di bulan suci Ramadan banyak orang yang berbondong-bondong untuk bersedekah. Ya. Sedekahnya berupa makanan selain untuk orang-orang yang sahur karena memang sudah dijadwalkan, terus kadang selesai sholat tarawih juga ada orang yang bersedekah makanan dan minuman. Itu pun untuk orang-orang yang bertadarus dan lain-lain, mengaji. Nah, itu kan tujuannya mereka untuk bersedekah. Berarti orang yang tarhim, kalau misalnya ada yang tetangga kanan kiri musola atau masjid dikasih makan, dikasih sahur, itu ya menyenangkan ya Menyenangkan. Pak. Seneng kan jadi sedekah ya. Tetapi rata-rata yang sahur itu kan hanya beberapa gelintir anak. Tetapi itu banyak yang tersisa. Kadang-kadang kan terus akhirnya membuang karena mereka itu tidak terlalu banyak makan. Tapi kalau menurut aku Pak, makanan itu nggak ada yang dibuang kok. Makanan dibuang dimakan ayam, ikan dibuang dimakan Dimakan kucing. kucing. Kalau makan misalnya kucing, ayam sudah nggak doyan dimakan ulet uget-uget. Itu kabeh kan makhluk Gusti Allah. Jadi tidak ada istilah membuang makanan, itu nggak ada. Sisa-sisanya. Semuanya bermanfaat dengan sirkulasi bumi ini, Iya. Pak Sholihul Huda. Sehingga oke lah kalau mau sedekah ya sedekah aja, nggak usah mikir itu gitu loh. Kalau mau ngasih makanannya orang yang tarhim dikasih aja. Ada yang berpikiran seperti itu, wah tak kasih makan ternyata nanti sia-sia. Gitu. Nggak ada yang sia-sia. Makanan Nggak itu nggak ada yang sia-sia. Iya. Semuanya bermanfaat. Jadi dari uget-uget, ular, sindat, segala macam itu kan makhluk Gusti Allah. Tetap makan. Nanti makannya apa? Kalau nggak ada sisa-sisa makanan kan begitu. Iya. Apalagi di bulan suci Ramadan, sedekah aja. Gitu. Oke, Sobat Putri Cempa, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah karena sesungguhnya dalam sahur itu ada berkah. Ada berkah. Nah, gitu. Meskipun hanya seteguk air minum Ya. atau secuil roti, tapi tetap harus sahur. Dan apabila kita bertempat di dekat musola atau masjid yang kebetulan ada orang tarhim, kasih mereka makanan untuk sahur. Apabila ada anak-anak yang tongtek, jangan merasa terganggu, toh setahun sekali, biar mereka bisa menikmati masa-masa menyenangkan
Karena siarnya Ramadan. Karena siarnya Ramadan, kalau perlu kasih jajan biar mereka tambah semangat. Kalau mau kita batasi waktunya ya diatur waktunya. Ayo nang tongtek setelah jam 1:30 misalnya, jangan jam 1 misalnya. Oke, itu nanti itu sikon lah, pasti bisa dikondisikan. Selamat menyambut buka puasa. Mudah-mudahan lauk-lauk sudah tersedia di atas meja. Buka puasa sekadarnya dan sewajarnya, jangan berlebihan, supaya masih bisa sholat tarawih dengan nyaman dan enak di badan. Kadang-kadang itu terlalu berlebihan, terus akhirnya timbul ngantuk. Bukan ngantuk, malah sesek gitu kan, sesek perut. Ya, sakit banget, kayak semlengeran gitu ya Pak. Itu juga nggak terlalu bagus sih. Malah yang lebih bagus itu ya buka puasa sekadarnya, setelah sholat tarawih baru makan besar. Nah itu malah lebih bagus. Jumpa lagi besok sore kita di materi dan tema yang berbeda. Mudah-mudahan puasa kita selalu terjaga dan apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri cempa, dan semua perempuan khususnya di Kabupaten Kudus harus cantik, cerdas, mandiri, proaktif, agamis. Oh, ada menawan hati, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.